Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan atau pemugaran makam Sunan Ampel dengan cara memendam atau menutup makam yang asli atau situs cagar budaya yang asli dengan bangunan baru dan nisan baru menuai polemik di masyarakat. Pembangunan yang serampangan itu dinilai bisa mengaburkan sejarah, mengubur fakta sejarah, dan berpotensi merusak situs makam Sunan Ampel yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, akhir-akhir ini polemik itu menuai respon dari YouTuber Pro Baalwi dengan nama akun Zaini atau orang biasa menyebutnya Gus Zaini. Saya tidak tahu ya apakah beliau ini memang berlatar belakang pribumi asli atau imigran sehingga konten-kontennya begitu tol membela klan Baalwi. Nah, Kang Zaini ini menyebut makam Sunan Ampel yang asli dengan batu nisan khas arsitektur Majapahit itu masih ada dan tidak dihilangkan atau dihancurkan, melainkan hanya ditutup atau bahasa dia itu diberi casing dengan bangunan baru, sehingga dia menegaskan tidak ada upaya pengaburan sejarah di situ. Justru dengan ditutup atau dikasih bangunan baru itu, menurut dia itu dalam rangka untuk menjaga situs aslinya biar lebih awet karena tidak terkena hujan maupun panas. Nah, kenapa tidak dikasih atap? Kata dia dari sumber informannya, ketika makam Sunan Ampel ini berusaha dikasih atap, maka atap tersebut selalu rusak atau hilang terbawa angin. Dia juga mengibaratkan pemugaran makam Sunan Ampel ini seperti pemberian casing atau cover pada handphone dengan tujuan untuk memproteksi atau melindungi HP dari kerusakan. Nah, untuk statement lengkapnya teman-teman bisa cek langsung di channel beliau ya. Gus Zaini, Anda itu bukan arkeolog, bukan ahli konservasi. Kenapa Anda itu bisa menyimpulkan untuk melestarikan, merawat situs agar awet dan terjaga keasliannya itu harus dengan cara dibungkus, ditutup dengan bangunan baru? Apakah dengan cara ditutup seperti itu, batu nisan Sunan Ampel bisa terjaga utuh, awet sampai ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang akan datang? Itu ilmu dari mana? Rekomendasi dari siapa? Apakah Balai Konservasi, Balai Cagar Budaya itu merekomendasikan perawatan situs dengan cara seperti itu? Batu nisan makam Sunan Ampel itu sudah terbukti bertahan selama beratus-ratus tahun dan tetap terawat sampai sekarang, tetap utuh, sampai dipendam dengan bangunan baru yang kita sampai sekarang pun tidak tahu siapa yang jadi otak di belakangnya. Merawat benda cagar budaya itu bukan dengan cara seperti itu. Kalian itu tidak perlu mengajari para ahli konservasi dan cagar budaya untuk melestarikan situs dengan cara yang sama sekali tidak masuk akal. Para ahli konservasi, arkeolog itu sudah punya cara tersendiri yang sudah teruji dalam melestarikan dan merawat situs cagar budaya agar tetap utuh, awet sampai generasi mendatang. Banyak bangunan cagar budaya, termasuk candi dengan bahan sama, batu andesit, yang usianya jauh lebih tua dari makam Sunan Ampel. Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu masih bertahan sampai ribuan tahun. Yang membuat awet tentu saja bukan hanya dari kualitas batuannya, tapi juga karena ada perawatan. Tapi merawatnya bukan dengan cara seperti itu. Dan ketika bangunan atau benda itu ditetapkan sebagai benda cagar budaya, itu sudah menjadi tanggung jawab wewenang dari pemerintah atau Balai Cagar Budaya untuk merawat situs tersebut. Seperti halnya situs makam Sunan Ampel, itu sudah ada pihak yang bertanggung jawab dan berwenang untuk merawat dan melestarikannya agar tetap utuh dan awet. Jadi jangan diotak-atik, jangan dipugar, jangan dibangun kecuali atas rekomendasi dari Balai Cagar Budaya. Lawang merawat Candi Borobudur yang bangunannya sebesar itu saja mereka mampu kok. Candi itu berada di ruang terbuka, tiap hari kena panas, kena hujan, itu saja tetap terawat, tetap utuh, awet. Apalagi cuma merawat 2 batu nisan yang ukurannya tak seberapa. Yaitu hal yang sangat mudah bagi petugas konservasi. Dengan apa? Ya mereka punya teknik sendiri, ada ilmunya untuk merawat dan menjaga bangunan benda cagar budaya dari kerusakan. Candi itu yang juga terbuat dari batu, itu secara berkala, rutin dibersihkan,
dan disemprot dengan larutan kimia untuk mencegah korosi, tidak berlumut, menghilangkan jamur. Itu ada cairan kimianya untuk merawat batuan purba, khususnya yang berada di ruang terbuka seperti candi. Lah ini cuma batu nisan. Di situ juga paparan terik dan hujannya tidak se ekstrim bangunan candi. Kok sampai ditutup dengan alasan untuk memproteksi? Ini alasan yang gak masuk akal. Atau kalau tidak mau dibilang hanya ngeles saja. Ya kalau ada cara baru merawat situs seperti itu, usulkan sekalian bangunan-bangunan cagar budaya lain, Candi Borobudur, Prambanan, atau Masjid Agung Demak sekalian. Itu dibungkus semua, dikasih casing. Seperti istilahnya Kang Zaini itu. Biar awet. Tutup semua benda cagar budaya, bangunan-bangunan bersejarah. Biar tetap terlindungi dan awet. Karena sudah ada contohnya di makam Sunan Ampel. Ya kalaupun dalihnya untuk melindungi, sehingga harus ditutup, dibungkus. Kenapa nggak ditutup dengan bangunan yang transparan seperti kaca? Biar orang, para peziarah tetap bisa melihat situs makam aslinya, bentuk batu nisan dengan arsitektur khas kerajaan Majapahit. Kenapa ditutupnya dengan ditutup bangunan makam baru, bangunan permanen, dan dikasih nisan baru juga yang lebih gede, lebih megah? Apa seperti itu cara melindungi situs? Jadi sekali lagi ini hanya alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Kemudian alasan lainnya yang disampaikan Gus Zaini dari hasil konfirmasinya katanya ke pihak terkait. Katanya makam Sunan Ampel itu ketika diatapi selalu tersingkap, kena angin. Jadi kalau yang tadi dia berusaha memberikan alasan logis. Ini bikin alasan lain yang dibumbui dengan cerita-cerita halu, cerita khurafat. Itu sumber dari mana makam Sunan Ampel ketika diatapi, maka atap itu akan selalu tersingkap angin. Sumber dari mana? Jangan bikin cerita ngarang. Kita meyakini Sunan Ampel itu adalah wali, aulia, tanpa harus mendengar cerita-cerita soal kesaktiannya, soal keramatnya. Cukup dampak dari perjuangan beliau dan para wali songo yang mampu mengislamkan masyarakat Jawa dan Nusantara. Itu sudah menjadi bukti kuat bahwa beliau itu adalah wali tanpa harus dibumbui dengan cerita-cerita khurafat. Kita percaya itu. Dan itu lebih masuk akal. Ya kalau alasannya makam Sunan Ampel itu ketika dikasih atap selalu tersingkap oleh angin. Itu saya justru bertanya-tanya, atapnya itu atap berbahan apa? Siapa yang bikin? Kalau hanya itu alasannya, saya berani kasih kita anggaran untuk membuat atap, untuk melindungi makam situs Sunan Ampel dari terik dan hujan. Kita akan panggil tukang bangunan yang profesional, bahan-bahannya yang berkualitas, sehingga dijamin tidak akan tersingkap atau hilang terbang terbawa angin. Jadi jangan ngarang-ngarang lah. Masa menutup situs makam Sunan Ampel dengan bangunan baru? Alasannya hanya karena cerita halu yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Terus katanya Gus Zaini itu para peziarah atau para peneliti misalnya, sejarawan yang ingin melihat batu nisan makam Sunan Ampel yang asli, itu tinggal membuka saja penutup bangunan itu, karena di dalamnya masih ada nisan yang asli. Ini jawaban ngawur ini, konyol. Siapa juga para peziarah yang mau repot-repot membuka penutup untuk melihat situs makam yang asli? Lagian apa juga boleh oleh pengelola. Karena pastinya tidak boleh sembarangan para peziarah itu untuk menyentuh bahkan sampai membuka penutupnya. Apalagi penutup makam itu sudah rapat dan dikasih bunga-bunga kembang wewangian. Ya para peziarah tidak mungkin berpikir sampai jauh itu untuk melihat nisan aslinya. Apakah ini tidak cukup disebut sebagai atau berpotensi untuk mengaburkan sejarah? Karena pandangan langsung para peziarah di situ ketika berziarah itu adalah bangunan yang baru, dengan bentuk arsitektur yang baru, sehingga tersimpan di memori mereka. Dan sampai kapanpun mereka akan terbayang ketika menyebut makam Sunan Ampel. Yang terlintas di memori mereka itu adalah makam yang sekarang ini, dengan bangunan yang megah tinggi menjulang itu, bukan situs makamnya yang asli dulu. Inilah doktrin terselubung ini, tidak dengan kata-kata, tapi dengan tampilan benda yang dibikin sedemikian rupa. Itu sudah bisa, sudah cukup untuk mendoktrin para peziarah. Jadi jangan gampang sekali ngomong seperti itu. Untuk melihat batu nisan aslinya cukup dibuka saja.
Ngawur itu. Coba bayangkan dengan makam asli yang diapit dengan bangunan baru, dengan bentuk seperti itu. Ketika ada sejarawan, peneliti, mahasiswa, pelajar yang mau meneliti soal batu nisan itu, kira-kira itu akan menyulitkan pekerjaan mereka tidak? Ya memang kalau dibuka itu masih terlihat batu nisannya, tapi untuk meneliti secara detail benda dari atas ke bawah, samping, kalau sudah ditutup seperti itu, ya akan sulit. Gimana sih? Oh, nggak mikir sampai sejauh itu. Ya memang kita tidak boleh berhusnudzon. Ini adalah bagian dari agenda atau upaya untuk mengaburkan sejarah, menutup fakta sejarah. Tapi kita bicara dampaknya. Ini berpotensi mengaburkan sejarah, menutup fakta sejarah. Ini dampak. Saya tidak akan mengurus soal motif, tapi dampaknya jelas. Mau niatnya untuk melindungi, untuk mempercantik, atau memang berniat jahat, tetap saja ini dampaknya itu tidak baik. Jadi kita bicara dampak sajalah. Sudah situs makam Sunan Ampel yang asli ini ditutup, di tempat lain ada yang berusaha membelokkan sejarah dan nasab Sunan Ampel. Apakah ini agenda yang satu paket? Ya wallahu a'lam. Kita hanya menyampaikan fakta-fakta. Silakan dihubungkan sendiri apakah ini saling terkait atau tidak. Coba teman-teman cek di acara Hall Sunan Ampel tahun lalu yang mengundang Habib sebagai pembicara untuk menyampaikan sejarah Sunan Ampel. Di situ jelas oknum Habib tersebut menyampaikan sejarah Sunan Ampel secara detail seperti layaknya dia seorang sejarawan. Dan teman-teman sudah pasti bisa menebak sendiri apa isi sejarah yang disampaikan. Di situ Habib itu mengklaim di hadapan para peziarah, para jamaah, bahwa Sunan Ampel, Wali Songo, itu satu leluhur dengan mereka dari klan Baalwi. Di situ oknum Habib tersebut dengan lantang menyebut para Wali Songo, termasuk Sunan Ampel, itu nasabnya berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Dari Yaman mereka keluyuran ke berbagai negara dan berketurunan menyebar sampai ke Indonesia. Dan berani menyebut jika ada sejarah yang menyebut Wali Songo itu bukan asal luhurnya dari kota Tarim, maka itu disebut sebagai pembelokan sejarah. Ini kan aneh, siapa sebenarnya yang membelokkan sejarah? Jadi narasinya itu tidak jauh-jauh dari yang mereka sampaikan di berbagai tempat dan acara, yakni Wali Songo itu para habaib yang nasabnya tersambung ke Rasulullah melalui jalur Baalwi. Padahal jelas saya Sunan Ampel itu julukannya As-Samarqandi, Maulana Ibrahim As-Samarqandi, karena beliau berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Saya tidak menyalahkan Habib yang berceramah dan menyampaikan soal sejarah Sunan Ampel sesuai versi mereka. Kita lebih menyayangkan yang mengundang. Kalau pengen mengundang pembicara untuk menyampaikan sejarah, ya undanglah ahli sejarah. Ulama kiai yang ahli di bidang sejarah juga banyak, yang fokus meneliti sejarah juga banyak. Dosen-dosen, doktor dari perguruan tinggi Islam, itu banyak. Nah kalau mereka mengundang Habib untuk menyampaikan sejarah soal Sunan Ampel, dan mereka jelas punya versi sendiri tentang sejarah Wali Songo, dan sudah tahu mereka itu kalau menyampaikan sejarah atau menyampaikan ceramah dengan materi apapun, itu biasa muaranya itu ada upaya untuk membanggakan nasab mereka, membanggakan kota asal mereka, dan suka klaim. Tapi tetap saja diundang, ya sudah bisa ditebak jalan ceritanya, sejarah yang disampaikan seperti apa. Jadi kalau mau mengundang Habib itu jangan disuruh untuk menceritakan sejarah, karena sudah pasti bisa ditebak jalan ceritanya, arahnya kemana. Jadi undanglah mereka ya sesuai kapasitas mereka. Mereka ahli di bidang apa. Bisanya cuma sholawatan, nyanyi ya suruh sholawatan saja, gak usah cerita-cerita sejarah. Karena itu sama saja menyerahkan pekerjaan pada bukan ahlinya, bukan pada mereka yang membidanginya. Jadi kalau pada Hall Sunan Ampel kali ini tetap mau mengundang Habib, ya silakan saja. Makamnya juga sudah berubah. Nanti sejarah yang disampaikan juga seperti apa kita juga sudah bisa menebak.
Jadi ya monggo-monggo saja. Kita kan hanya mengulas dan mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.